Kalau ngomongin Belanda, biasanya yang langsung kepikiran tuh ada 3 hal. Kincir angin, kanal, sama sepeda. Tapi yang menarik sebenarnya bukan karena orang Belanda suka sepeda. Yang bikin Belanda beda adalah mereka berhasil bikin sistem hidup yang bikin naik sepeda jadi pilihan yang masuk akal. Di sana, anak umur 8 tahun bisa sekolah sendiri naik sepeda. Orang tua umur 70 tahun masih nyaman goes ke supermarket. Dan yang paling gila, naik sepeda di Belanda itu bukan lifestyle keren. Itu cuman normal. Padahal dulu Belanda juga pernah macet parah, penuh mobil, dan kota-kotanya nggak ramah buat pesepeda. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya satu negara bisa ngubah budaya transportasi masyarakatnya sampai ke level kayak sekarang? Dan kenapa Indonesia susah banget melakukan hal yang sama? Banyak orang ngira Belanda dari dulu memang negara pesepeda, padahal enggak. Setelah Perang Dunia Kedua, Belanda justru mengikuti tren dunia waktu itu. Semua orang pengen punya mobil. Kota-kota mulai dibangun buat kendaraan pribadi. Jalan diperlebar, parkir diperbanyak, trotoar dipotong. Mirip kayak banyak kota-kota di Indonesia kayak sekarang. Nah, di tahun 1970-an, jumlah mobil di Belanda naik drastis dan efeknya langsung kerasa. Macet meningkat, polusi naik, kota jadi bising. Tapi masalah terbesarnya mereka sebenarnya bukan itu. Yang paling parah adalah angka kecelakaan. Ribuan orang meninggal di jalan raya Belanda setiap tahunnya, dan ratusan diantaranya adalah anak-anak. Bayangin, anak kecil mulai nggak aman buat main di luar rumah. Orang tua takut anaknya nyebrang di jalan. Dan dari situlah masyarakat mulai sadar kalau ada yang salah dengan cara kota mereka dibangun. Muncullah gerakan bernama Stop the Kindermoord. Artinya, hentikan pembunuhan anak-anak. Nama gerakannya emang keras, karena situasinya juga separah itu. Warga mulai protes besar-besaran. Mereka nuntut pemerintah bikin kota yang lebih aman buat manusia, bukan cuma nyaman buat mobil. Dan di titik ini, Belanda melakukan sesuatu yang banyak negara gagal melakukannya. Mereka nggak cuma nyalahin pengguna jalan, mereka ngubah sistemnya. Dan ini bagian yang paling penting. Belanda nggak bikin orang suka sepeda lewat campaign motivasi. Mereka bikin lingkungan yang bikin naik sepeda jadi pilihan yang paling nyaman. Yang pertama, infrastruktur. Di Belanda, jalur sepeda bukan cuma cat putih di pinggir jalan, tapi jalur khusus yang dipisah secara fisik dari mobil. Jadi orang nggak merasa tuh kalau naik sepeda itu sama kayak taruhan nyawa. Anak kecil aman, lansia nyaman, orang yang baru belajar juga aman. Dan ini penting banget, karena mayoritas orang sebenarnya bukan pesepeda hardcore. Mereka cuma pengen transportasi yang nyaman dan aman doang. Yang kedua, Belanda mulai mengurangi dominasi mobil. Mereka sadar kalau mobil dibuat terlalu nyaman, orang bakal terus pakai mobil, dan akhirnya pusat kota itu ya dibatasin. Parkir dibuat mahal, beberapa jalan dipersempit, batas kecepatan kendaraan diturunin. Bukan karena mereka anti mobil, tapi karena mereka pengen kota yang lebih seimbang. Ketiga, transportasi publik mereka dibuat terintegrasi, dan ini yang sering dilupakan. Kesuksesan pesepeda di Belanda bukan cuma karena sepedanya, tapi karena transportasi publik mereka yang bagus. Orang bisa naik sepeda ke stasiun, lanjut naik kereta, terus lanjut lagi naik sepeda. Semuanya nyambung. Jadi masyarakat nggak harus memilih antara mobil atau sepeda. Mereka bisa kombinasi. Dan yang terakhir, kota mereka memang didesain buat manusia. Di banyak negara, kota dibangun supaya kendaraan bisa bergerak lebih cepat. Tapi di Belanda, kota dibangun supaya manusia nyaman hidup. Makanya banyak taman, trotoar lebar, ruang publik nyaman, bangku buat duduk, jalur sepeda yang proper. Karena tujuan kota tuh bukan cuma buat bikin orang pindah tempat, tapi bikin hidup lebih enak. Yang menariknya, setelah infrastrukturnya jadi, kultur bersepeda akhirnya tumbuh sendiri. Anak-anak dari kecil sudah terbiasa naik sepeda. Sekolah ngajarin aturan lalu lintas. Orang tua juga memberi contoh. Dan lama-lama, sepeda bukan identitas, bukan olahraga, bukan gaya hidup mahal, tapi alat hidup sehari-hari. Bahkan CEO, mahasiswa, pegawai kantor, sampai Perdana Menteri bisa naik sepeda. Karena kulturnya yang kuat itu bukan cuma soal campaign, tapi kebiasaan yang didukung oleh sistem. Dan Belanda juga nggak berhenti setelah berhasil. Mereka terus meningkatkan kualitas. Mereka bikin parkir sepeda digital, lampu lalu lintas khusus sepeda, jalur cepat antar kota dibuat antar pesepeda, sampai integrasi e-bike. Karena kebutuhan masyarakat terus berubah
Dan pemerintah mereka sadar kalau transportasi itu bukan proyek sekali jadi, tapi proses yang panjang yang harus terus diperbaiki. Tapi bukan berarti Belanda sempurna, mereka juga punya tantangan. Jumlah pesepeda semakin banyak, parkiran penuh, kecelakaan e-bike meningkat, apalagi zaman sekarang banyak fat bike yang kenceng, dan beberapa kota juga terlalu padat. Belum lagi cuaca dingin dan hujan yang sebenarnya nggak ideal buat goes, apalagi kalau angin lagi kenceng. Tapi bedanya mereka terus adaptasi, karena kultur itu harus dirawat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia bisa kayak Belanda? Jawabannya bisa, tapi bukan dengan sekadar bikin jalur sepeda dadakan. Karena masalahnya bukan di sepedanya. Masalah utamanya adalah di desain kota. Selama trotoar masih rusak, transportasi publik belum nyaman, dan mobil selalu jadi prioritas utama, orang bakal susah meninggalkan kendaraan pribadi. Dan ini nih, pembelajaran yang paling penting yang kita bisa ambil dari Belanda. Kultur nggak bisa dipaksa lewat slogan, bos. Kultur dibangun lewat sistem yang konsisten selama puluhan tahun, dan Belanda sukses bukan hanya karena masyarakat dari awal lebih disiplin, tapi karena mereka bikin lingkungan yang memudahkan orang melakukan hal yang benar. Dan mungkin itu yang masih kurang di banyak kota kita hari ini. Nah, kalau menurut lo, kota di Indonesia mana nih yang paling punya potensi buat jadi kota ramah sepeda? Tulis di komentar. Dan kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa share ke temen lo yang masih bilang, Indonesia mah nggak cocok buat sepeda. Karena mungkin yang belum cocok bukan negaranya, tapi sistem kotanya.